Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Martiani, kelas 3A dari kelompok 1. Akan mempresentasikan tentang pengertian pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya melakukan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas legislatif dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Berikut beberapa pengertian pemerintahan menurut beberapa para ahli. 1. Suradinata. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam mencapai tujuan negara. 2. Menurut Indraha, pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. 3. Menurut J.S.T. Simorangkir, pemerintahan adalah sebagai organ atau alat negara yang menjalankan tugas atau fungsi, dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah. 4. Menurut Muh Kusnandi, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas legislatif dan yudikatif. 5. Menurut U. Rosenal, pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Saya Rini Ristiani, kelas 3A dari kelompok 1, akan melanjutkan presentasi tentang pengertian pemerintahan menurut beberapa para ahli. 6. Menurut H.A. Braz, pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. 7. Menurut W.S. Saire, pemerintahan adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 8. Menurut Ermach Iver, pemerintahan adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia dapat diperintah. 9. Menurut Syafi Inu Kencana, pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurus atau eksekutif, pengaturan atau legislatif, kepemimpinan, koordinasi pemerintah baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam menjalankan berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. 10. Menurut C.F. Strong, pemerintahan adalah suatu yang menjalankan kewenangan dan kekuasaan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam maupun keluar. Selanjutnya, konsep tugas pokok dan fungsi pemerintah. Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan ke dalam satuan praktis dan konkret sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.
Saya Rizky Agustinurdin dari kelas 3A akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh teman saya, yaitu berjudul tugas pokok dan fungsi pemerintahan. 1. Menyusun rencana kegiatan bagian pemerintahan berdasarkan data dan berupa program ditetapkan oleh asisten pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Kedua, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dapat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. 5. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja. Karena menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir. 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan hari-hari nasional. 8. Memeriksa mengelola bahan dalam pelaksanaan pengembangan otonomi daerah. 9. Mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati. 5. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi seluruh perangkat daerah. 11. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pelantikan dan berakhirnya masa jabatan bupati. Perkenalkan, nama saya Cahyadi dari kelas 3A kelompok 1. Saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Yang ke-12, menyiapkan bahan dan pedoman atau petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama. Yang ke-13, menyiapkan bahan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan pertanggungjawaban bupati. Yang ke-14, melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah kecamatan. Yang ke-15, melaksanakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah yang meliputi bidang politik, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan, kerjasama, ketertiban umum, perencanaan, pelayanan, perizinan, serta pengawasan. Yang ke-16, melaksanakan evaluasi dan mengendalikan kegiatan perangkat daerah yang meliputi bidang politik, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemerintah umum, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan, kerjasama, ketertiban umum, perencanaan, pelayanan, perizinan, serta pengawasan. Yang ke-17, melaksanakan dan mengkoordinasikan di bidang kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan lembaga atau instansi lain sesuai kewarganegaraan dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-18, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan. Dan yang ke-19, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Yang ke-20, bagian pemerintah dipimpin oleh seorang kepala bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.